Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti ingin hidupnya bermakna. Namun, pertanyaan penting yang sering luput kita renungkan adalah apakah hidup kita benar-benar bernilai di mata Allah? Karena pada akhirnya ukuran sesungguhnya bukanlah seberapa kaya, terkenal, atau dihormati manusia. Tetapi bagaimana Allah menilai amal dan hati kita? Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan ikut menemani kita ke alam akhirat, kecuali amal kebaikan. Maka yang membuat hidup bernilai bukanlah gemerlapnya dunia, melainkan kesungguhan kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kita sibuk mencari pengakuan dari manusia. Kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dianggap berhasil. Tetapi apakah semua itu benar-benar penting jika di sisi Allah hidup kita tidak memiliki arti? Bukankah yang paling menentukan bagaimana Allah menilai kita pada hari kiamat? Hidup bernilai di mata Allah berarti hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran akan tujuan penciptaan. Kita diciptakan bukan untuk sekadar makan, bekerja, lalu mati. Tetapi kita diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi dan untuk menebarkan kebaikan yang Allah ridai. Ketika seseorang memahami hal ini, hidupnya akan berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam persaingan dunia yang semu, tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, dan tidak gelisah meskipun dunia tidak mengapresiasi. Sebab ia tahu yang terpenting adalah bagaimana ia dipandang oleh Allah. Maka pertanyaan yang seharusnya selalu kita tanyakan kepada diri kita bukanlah apa kata orang tentang saya, melainkan apa kata Allah tentang hidup saya. Inilah kunci untuk menemukan makna hidup yang sejati. Dalam renungan kali ini, kita akan membahas 5 hal utama yang membuat hidup bernilai di mata Allah. Kelima hal ini adalah pedoman agar langkah kita lebih jelas, arah hidup kita lebih terarah, dan hati kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang, agar setiap detik hidup kita menjadi bekal yang bernilai di keikhlasan hati dalam beramal. Hidup kita tidak akan pernah bernilai di mata Allah tanpa keikhlasan. Sebab Allah tidak melihat rupa, jabatan atau harta kita, melainkan hati dan amal yang tulus. Karenanya banyak orang berbuat kebaikan, tetapi kebaikan itu hilang nilainya, karena disertai dengan ria, ingin dipuji atau dilihat orang lain. Keikhlasan adalah fondasi dari seluruh amal. Karena hanya amal yang ikhlas yang akan naik ke hadapan Allah. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Di hari kiamat, keikhlasan berarti berbuat tanpa mengharapkan balasan selain dari Allah. Kita memberi bukan karena ingin dipuji dermawan. Kita menolong bukan karena ingin dihormati. Kita salat bukan karena ingin dilihat taat. Semua itu dilakukan murni karena cinta dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang membuat hidup kita bernilai. Karena Allah mencintai hamba yang hatinya bersih dan tulus. Bahkan amal kecil sekalipun jika dilakukan dengan ikhlas bisa lebih berat timbangannya dibanding amal besar yang penuh dengan pamrih. Namun menjaga keikhlasan bukanlah hal yang mudah. Hati manusia mudah goyah, mudah ingin dipuji, mudah mengharap balasan duniawi. Karena itu para ulama selalu menekankan pentingnya mujahadah an-nafs, berjuang melawan hawa nafsu dalam menjaga niat. Mereka sering berkata, meluruskan niat lebih berat daripada melakukan amal itu sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya terus memurnikan niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi di mana niat kita diuji. Misalnya saat membantu seseorang lalu ternyata orang itu tidak berterima kasih. Apakah kita masih tetap ikhlas? Atau saat berbuat kebaikan tapi tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap semangat? Disinilah letak ujian keikhlasan. Apakah kita beramal benar-benar untuk Allah, ataukah hanya demi pengakuan manusia? Musik, Allah sendiri menjanjikan bahwa amal yang ikhlas tidak akan sia-sia. Sekecil apapun kebaikan jika diniatkan untuk Allah pasti dicatat dan dibalas. Bahkan senyum yang tulus, segelas air yang diberikan kepada orang haus atau doa yang terucap tanpa diketahui siapapun. Semua itu bernilai besar jika dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sebaliknya amal besar tanpa keikhlasan hanyalah kosong tanpa makna. Keikhlasan juga melahirkan ketenangan batin. Orang yang ikhlas tidak akan mudah kecewa jika tidak dihargai manusia, tidak mudah marah jika kebaikannya tidak diingat, dan tidak gelisah meskipun tidak mendapatkan balasan di dunia. Ia sadar bahwa balasan terbaik hanya dari Allah. Dengan begitu ia tidak terikat pada penilaian manusia, melainkan hanya bergantung pada ridha Allah semata.
Maka jika kita ingin hidup benar-benar bernilai di mata Allah, mulailah dari hati. Luruskan niat dalam setiap amal sekecil apapun itu. Jangan biarkan hati kita terikat oleh keinginan duniawi, tapi bebaskanlah ia hanya untuk Allah. Karena pada akhirnya yang Allah lihat bukanlah seberapa besar pencapaian kita, tetapi seberapa tulus kita hidup untuknya. Menjadikan ibadah sebagai poros hidup. Hidup akan bernilai di mata Allah jika pusat dari segala aktivitas kita adalah ibadah. Banyak orang mengira ibadah hanya sebatas salat, puasa, zakat, atau haji. Padahal dalam Islam, seluruh aspek kehidupan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan memahami hal ini, kita menyadari bahwa ibadah bukan sekadar ritual, melainkan sebuah orientasi hidup yang menyeluruh. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas untuk beribadah kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjadi kompas hidup seorang mukmin bahwa apapun aktivitas yang ia lakukan baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat harus selalu terhubung dengan niat ibadah. Itulah yang menjadikan setiap langkahnya bernilai di mata Allah. Ibadah juga bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika salat dilakukan dengan khusyuk, hati menjadi tenang. Ketika puasa dijalani dengan penuh kesadaran, jiwa menjadi lebih sabar. Ketika zakat dan sedekah ditunaikan, hati menjadi lebih lapang dan jauh dari sifat kikir. Semua itu tidak hanya membentuk hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Menjadikan ibadah sebagai poros hidup berarti menjadikan Allah sebagai pusat tujuan, bukan dunia. Kita bekerja bukan sekadar untuk mencari nafkah, tetapi agar bisa menafkahi keluarga dengan halal, yang itu adalah ibadah. Kita belajar bukan sekadar untuk mendapatkan gelar, tetapi agar ilmu bermanfaat bagi umat, yang itu juga ibadah. Kita bahkan bisa tidur, makan atau bercanda bersama keluarga. Semua bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan dan kekuatan dalam beramal. Banyak orang terjebak dalam rutinitas dunia tanpa arah yang jelas. Mereka lelah bekerja, sibuk beraktivitas, tetapi di akhir hari hanya merasa kosong karena semua yang dilakukan tidak pernah dikaitkan dengan ibadah. Inilah mengapa pentingnya mengikat setiap aktivitas dengan niat kepada Allah. Dengan begitu hidup tidak lagi terasa hamba karena setiap hal yang kita jalani menjadi bagian dari perjalanan menuju ridha-Nya. Ibadah juga menjadi pembeda antara hidup yang sia-sia dengan hidup yang bermakna. Seseorang bisa terlihat sukses di dunia, memiliki segalanya, tetapi jika hidupnya jauh dari ibadah, maka di sisi Allah hidupnya tidak bernilai. Sebaliknya, seorang hamba yang mungkin sederhana, tidak dikenal banyak orang, tetapi hidupnya penuh dengan ibadah, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah dibanding orang yang tampak besar di mata manusia. Ketika ibadah menjadi pusat hidup, kita akan lebih mudah menjaga arah dan tujuan. Setiap kali tergoda oleh kesenangan dunia, ibadah akan menjadi pengingat. Setiap kali kita goyah oleh cobaan hidup, ibadah akan menjadi penguat. Dengan cara inilah ibadah tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan yang membuat hidup bernilai dan bermakna. Maka jika ingin hidup benar-benar berharga di mata Allah, jangan jadikan ibadah sebagai sampingan, melainkan sebagai inti kehidupan. Jadikan salat sebagai penopang hari, Al-Quran sebagai cahaya hati, doa sebagai penguat jiwa, dan amal kebaikan sebagai napas kehidupan. Dengan begitu kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupi hidup dengan nilai yang Allah cintai. Menebar manfaat untuk sesama. Salah satu hal yang membuat hidup bernilai di mata Allah adalah sejauh mana kita memberi manfaat kepada sesama. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Musik. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari ibadah ritualnya, tetapi juga dari kontribusinya kepada orang lain. Hidup yang hanya berfokus pada diri sendiri akan terasa sempit. Sementara hidup yang dipenuhi dengan memberi akan terasa luas dan bermakna. Memberi manfaat tidak selalu berarti dengan harta. Senyum yang tulus, nasihat yang baik, tenaga yang kita keluarkan untuk membantu, atau bahkan doa yang kita panjatkan untuk orang lain juga termasuk manfaat. Seringkali kita merasa bahwa yang bisa menolong orang lain hanyalah mereka yang kaya atau berkuasa.
Padahal setiap orang sekecil apapun bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Itulah yang menjadikan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk bernilai di mata Allah. Menebar manfaat juga melatih kita untuk keluar dari lingkaran ego diri. Dunia modern sering mendorong manusia untuk hidup individualis, sibuk dengan kepentingan pribadi, dan abai terhadap kebutuhan orang lain. Padahal Islam mengajarkan bahwa keberkahan hidup justru lahir ketika kita mampu berbagi. Harta yang kita infakkan tidak akan membuat kita miskin. Tenaga yang kita curahkan tidak akan membuat kita rugi. Justru semuanya akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang lebih besar. Ada banyak bentuk manfaat yang bisa kita berikan tergantung kemampuan masing-masing. Seorang guru memberi manfaat dengan ilmu. Seorang pedagang memberi manfaat dengan kejujuran dan pelayanan yang baik. Seorang pemimpin memberi manfaat dengan keadilan. Bahkan seorang ibu yang mendidik anaknya dengan penuh kesabaran pun sedang menebar manfaat yang besar. Semua itu akan dicatat Allah sebagai amal yang membuat hidup kita bernilai. Seringkali kita tidak menyadari betapa besar pengaruh kebaikan kecil yang kita lakukan. Sebuah senyuman bisa menguatkan hati yang sedang gundah. Sepotong roti yang kita berikan bisa menyelamatkan seseorang dari kelaparan. Bahkan sekadar mendengarkan curahan hati seseorang bisa menjadi penyelamat dari keputusasaan. Kebaikan yang kita anggap kecil bisa jadi sangat besar di mata Allah. Karena mungkin itu menjadi penyebab hidup orang lain berubah menjadi lebih baik. Hidup yang bermanfaat juga akan terus berlanjut meski kita telah tiada. Rasulullah mengajarkan tentang amal jariah. Amal yang pahalanya terus mengalir meski pelakunya sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh, dan sedekah jariah adalah contoh nyata. Bagaimana manfaat yang kita tebarkan akan tetap hidup walau jasad kita telah terkubur. Inilah yang menjadikan hidup kita abadi dengan nilai di sisi Allah. Selain itu, memberi manfaat kepada sesama juga menjadi jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan menebar manfaat, kita bukan hanya membuat hidup orang lain lebih baik, tetapi juga membuka pintu rahmat Allah bagi diri kita sendiri. Karena itu jika ingin hidup kita benar-benar bernilai, jangan pernah lelah untuk memberi manfaat sekecil apapun itu. Jadikan kehadiran kita membawa kebaikan bukan keburukan. Biarlah orang lain merasakan damai dengan keberadaan kita, bukan resah. Sebab di mata Allah, orang yang hidupnya penuh dengan manfaat adalah orang yang hidupnya benar-benar berarti. Kesabaran dalam ujian hidup. Salah satu hal yang membuat hidup bernilai di mata Allah adalah kesabaran. Hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Kadang ujian datang berupa kesulitan, penderitaan, kehilangan, atau rasa sakit. Kadang pula ujian hadir dalam bentuk nikmat yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, atau kesempatan yang besar. Semua itu adalah cara Allah menguji hamba apakah ia tetap sabar, tetap taat, dan tetap berpegang pada jalannya. Maka orang yang mampu bersabar akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena sabar adalah kunci untuk melewati segala keadaan hidup. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sikap hati yang tetap teguh meskipun menghadapi kesulitan. Orang sabar tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, dan tidak tergesa-gesa mengambil jalan pintas yang salah. Ia meyakini bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap penderitaan akan berakhir jika dijalani dengan kesabaran. Dengan cara inilah hidup menjadi bernilai. Karena kesabaran menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Allah banyak menyebutkan keutamaan sabar dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan bahwa pahala orang sabar tidak terhitung, tidak terbatas sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ini menunjukkan betapa mulianya kesabaran di sisi Allah hingga tidak ada hitungan pasti untuk balasannya. Karena itu setiap kali kita diuji sebenarnya Allah sedang memberi kesempatan agar hidup kita semakin bernilai dengan kesabaran. Kesabaran juga melatih hati untuk tidak terikat pada dunia. Banyak orang hancur karena tidak sabar menghadapi kehilangan. Ada yang jatuh pada keputusasaan. Ada pula yang terjerumus ke jalan maksiat hanya karena ingin lari dari rasa sakit. Padahal dunia ini memang tempat ujian, bukan tempat kesenangan abadi. Dengan sabar kita diajak untuk menerima bahwa semua yang ada hanyalah titipan dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah.
Ada 3 bentuk kesabaran yang perlu kita latih dalam hidup. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Salat waktu, puasa, dan ibadahnya membutuhkan kesabaran agar tetap konsisten. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan dunia selalu ada dan menahan diri darinya adalah bentuk kesabaran. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit. Kehilangan orang tercinta, rezeki yang tertunda, atau cobaan yang menyakitkan, semuanya harus dihadapi dengan sabar. 3 jenis sabar inilah yang membuat hidup kita semakin bernilai di sisi Allah. Kesabaran juga membentuk jiwa yang kuat. Orang yang sabar tidak mudah rapuh meski badai masalah datang silih berganti. Ia tidak mudah iri dengan kehidupan orang lain karena ia percaya setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Justru dengan sabar ia menjadi pribadi yang kokoh, tabah, dan tegar dalam menghadapi segala situasi. Ketenangan inilah yang menjadikan hidup lebih bermakna karena Allah mencintai hamba yang sabar. Di sisi lain, sabar juga memberikan ketenangan bagi orang di sekitar kita. Bayangkan jika seorang ayah tidak sabar menghadapi masalah, keluarganya bisa kehilangan pegangan. Jika seorang pemimpin tidak sabar, rakyatnya bisa menderita. Maka sabar bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Itulah sebabnya orang yang sabar menjadi sosok yang bernilai bukan hanya di mata Allah, tetapi juga di mata manusia. Karena itu, marilah kita belajar bersabar dalam setiap keadaan. Jangan terburu-buru marah saat diuji. Jangan terburu-buru putus asa saat gagal. Dan jangan tergoda untuk mencari jalan singkat yang salah. Yakinlah setiap sabar yang kita jalani akan menjadi cahaya di hadapan Allah. Dan setiap tetes air mata yang jatuh karena menahan sabar akan diganti dengan pahala yang tak ternilai. Inilah yang menjadikan hidup kita berharga dan penuh makna di sisinya. Konsistensi di jalan kebenaran. Hal terakhir yang membuat hidup bernilai di mata Allah adalah konsistensi dalam kebaikan atau yang disebut dengan istiqomah. Seringkali kita semangat di awal, rajin beribadah, rajin bersedekah, atau rajin menebar kebaikan. Namun seiring berjalannya waktu semangat itu memudar. Padahal yang Allah cintai bukan sekadar amal yang banyak, melainkan amal yang konsisten meski kecil. Dengan istiqomah, hidup kita memiliki arah yang jelas, stabil, dan bernilai hingga akhir hayat. Istiqomah artinya teguh di jalan kebenaran tanpa tergoyahkan oleh godaan atau ujian. Orang yang isti tidak mudah berubah hanya karena suasana hati, tidak meninggalkan amal baik hanya karena keadaan sulit dan tidak terpengaruh oleh penilaian manusia. Ia terus melangkah dengan mantap karena ia tahu hidupnya hanya untuk Allah. Konsistensi inilah yang membedakan orang beriman sejati dengan orang yang hanya ikut-ikutan. Allah memuji hamba yang istiqomah dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat, ayat 30. Ayat ini menunjukkan betapa besar kedudukan istiqomah hingga menjadi sebab turunnya ketenangan dan janji surga. Konsistensi dalam kebaikan juga menjadi bukti kesungguhan iman seseorang. Banyak orang bisa berbuat baik sekali 2 kali, tetapi tidak semua orang mampu menjaganya seumur hidup. Justru nilai seorang hamba di mata Allah terlihat dari bagaimana ia terus menjaga langkahnya meski penuh tantangan. Amal yang sedikit tetapi terus-menerus akan lebih kuat membentuk karakter dan lebih ikhlas di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, istiqomah bisa berarti terus menjaga salat tepat waktu, terus membaca Al-Quran meski hanya beberapa ayat, terus menahan diri dari maksiat meski godaan datang, atau terus berbuat baik kepada orang tua meski tidak ada yang melihat. Semua itu terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten akan menjadi tabungan besar di akhirat. Ikhtiar juga menjadi benteng dari putus asa. Kadang seseorang berhenti berbuat baik karena merasa amalnya tidak ada hasil atau merasa terlalu kecil untuk diperhitungkan. Padahal Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tetapi kesungguhan hati dan keberlanjutan amal tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah lebih menyukai amal yang rutin meski kecil daripada amal besar tapi hanya sekali lalu hilang. Kesulitan terbesar dalam istiqomah adalah menjaga diri agar tidak tergoda oleh dunia dan tidak menyerah oleh ujian. Karena itu istiqomah memerlukan tekad, doa, dan pertolongan Allah. Tanpa pertolongannya manusia mudah tergelincir.
Maka orang yang istiqomah sesungguhnya adalah orang yang terus berpegang teguh pada Allah dan tidak pernah berhenti memohon bimbingannya agar tetap berada di jalan yang lurus. Dengan istiqomah, hidup kita menjadi lebih terarah. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah terseret oleh arus dunia, dan tidak mudah berhenti meski lelah. Inilah yang membuat hidup kita bernilai di mata Allah. Karena kita tidak hanya sesaat berbuat baik, tetapi benar-benar menjadikan kebaikan sebagai jalan hidup hingga akhir hayat. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Kita bisa saja terlihat sukses di mata manusia, tetapi itu belum tentu berarti di hadapan Allah. Yang benar-benar membuat hidup bernilai adalah keikhlasan hati, menjadikan ibadah sebagai poros hidup, menebar manfaat kepada sesama, bersabar dalam ujian, serta konsisten di jalan kebenaran. 5 hal inilah yang menjadi kunci agar kehidupan kita tidak sia-sia dan benar-benar memiliki arti di sisi Allah. Jika kita merenungkan betapa sering kita mengejar hal-hal yang fana, kita berlelah-lelah demi harta, pangkat, atau pengakuan. Padahal semua itu akan hilang begitu ajal menjemput. Yang tersisa hanyalah amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Amal yang menghubungkan kita kepada Allah, dan amal yang memberi manfaat bagi orang lain. Inilah bekal sejati, inilah yang akan kita bawa ketika berdiri di hadapan Allah kelak. Hidup bernilai di mata Allah juga memberikan ketenangan yang sejati. Kita tidak lagi resah dengan pandangan manusia, tidak lagi gundah ketika tidak dihargai, dan tidak lagi iri pada kehidupan orang lain. Sebab ukuran kebahagiaan kita bukan dunia, melainkan ridha Allah. Inilah yang membuat hati lebih lapang, langkah lebih ringan, dan hidup lebih bermakna. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah hidup saya bernilai di mata Allah? Jika jawabannya belum, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Allah selalu membuka pintu taubat, selalu memberi kesempatan untuk kembali, dan selalu menilai setiap usaha yang kita lakukan menuju kebaikan. Yang penting adalah mulai melangkah dengan niat yang benar. Ingatlah, hidup kita bukan milik kita semata, melainkan amanah dari Allah. Maka jangan sia-siakan dengan kesia-siaan. Gunakanlah setiap detik untuk beribadah, berbagi, bersabar, dan istiqomah. Karena pada akhirnya bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi amal yang tuluslah yang akan menemani kita. Dan kelak jika kita mampu menjaga hati, amal, dan konsistensi di jalan Allah, kita akan menjadi hamba yang bernilai bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang Allah ridai, dan kehidupan yang abadi. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti hanya pada mendengar. Mari kita sama-sama berusaha memperbaiki niat, memperkuat ibadah, menebar manfaat, bersabar, dan istiqomah di jalan Allah. Hidup ini singkat, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa bagikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda cintai agar mereka pun ikut merasakan manfaatnya. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan renungan-renungan seperti ini, dukung terus dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang sadar akan nilai hidupnya di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.